Tante gue itu guru sekolah minggu. Kalian tahu guru sekolah minggu? Jadi guru sekolah minggu adalah seseorang yang mengabdikan dirinya untuk melayani anak-anak di gereja. Jadi kayak membantu membimbing anak-anak kecil di gereja untuk lebih mengenal Tuhan. Tante gue itu di gereja dihormatin banget. Dia datang cium tangan, semuanya dipanggil Miss, Mam, semua malaikat. Tapi di rumah. Nah, kalian sudah melihat cuplikan seorang Kristen sekaligus keponakan dari seorang yang anggap saja sarjana Kristen yang menjadi guru di sekolah minggu Kristen yang menuntun anak-anak Kristen mengenal ajaran kasih Yesus. Tapi justru sebaliknya. Dan kenapa keponakannya ini malah membongkar sisi buruknya? Yuk kita simak video selengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Terima kasih ya sudah mengklik video kami. Biasanya agama Kristen ini sangat terkenal dengan ajaran kasihnya yang digembar-gemborkan ya. Ternyata ajaran kasih itu hanya sebuah slogan atau tameng saja, bukan melekat pada jiwa seseorang yang benar-benar menganggap bahwa dirinya adalah seorang Kristen pengikut Yesus. Silakan ya kalian dengar sendiri faktanya sesuai dengan penuturan gadis ini. Orang yang kelihatan agamis banget dan berisik, biasanya urusan nyakitin orang lain itu tuh nggak main-main. Gue gak akan ambil contoh dari luar lingkungan gue, tapi gue akan ambil contoh dari keluarga gue sendiri. Gue tuh terakhir Kristen. Tante gue tuh guru sekolah minggu. Kalian tahu guru sekolah minggu? Jadi guru sekolah minggu adalah seseorang yang mengabdikan dirinya untuk melayani anak-anak di gereja. Jadi kayak membantu membimbing anak-anak kecil di gereja untuk lebih mengenal Tuhan. Tante gue itu di gereja dihormatin banget. Dia datang cium tangan, semuanya dipanggil Miss, Mam, semua malaikat. Tapi di rumah itu mulutnya luar biasa. Gue ngerasain sendiri. Gue dari kecil ditinggal sama bapak gue, nggak tahu mati, nggak tahu kawin lari atau gimana. Itu gue kalau salah dikit di rumah dia ngomong apa? Gue sumpahin lo nanti udah gede hamil duluan, nikah sama orang miskin, hidup lo nggak enak nanti lo udah gede, siapa laki-laki yang mau nikah sama lo? Orang tuanya nggak jelas. Anak gue mah pasti masih ada yang mau. Bapaknya meninggal, kuburannya jelas. Ada bapak lu, keluarga lu mah nggak jelas. Mulut orang yang di luaran sana dianggap punya tempat khusus di kerajaan surga. Nah, kalian dengar sendiri kan, sekiranya tantenya itu bukan seorang yang agamis. Gurunya Kristen yang mengajar anak-anak sekolah minggu untuk mengenal ajaran kasih Yesus, mungkin hal itu biasa ya. Tapi tantenya ini tentu seorang yang berpendidikan dan paham akan kitab suci dan ajarannya Yesus, ya kan? Tapi ternyata tidak sesuai dengan karakternya. Katanya di luarnya tantenya dianggap seperti malaikat, tetapi di dalam rumah justru sebaliknya. Dan lebih parahnya lagi, dia malah mengatakan di sosial media. Maka pastinya 100% tantenya akan kena mental dong. Mari kita lanjutkan curhatnya Nona Kristen yang satu ini. Dan gue punya cerita, ini bukan datang dari tante gue. Jadi waktu gue masih kecil, masih SD, gue memang miskin. Gue gak punya sepatu bagus untuk ke gereja. Suatu hari gue dapet hadiah ulang tahun sendal jepit Barbie dari tante gue yang baik, tapi sudah meninggal. Sendal jepitnya warna pink, lucu, dan gue pakai ke gereja. Tiba-tiba rekan dari tante gue nih, sama guru sekolah minggu nyamperin gue. Desi pakai sendal. Ke rumah Tuhan harus sopan, gak boleh pakai sendal. Nanti Tuhan marah. Desi pakai sendal. Ke rumah Tuhan harus sopan, gak boleh pakai sendal. Nanti Tuhan marah. Anjing gak? Anak kecil gue digituin. Gue datang pagi-pagi duduk di depan. Gue sangat bersemangat mendengarkan khotbah, ditempeleng mental gue. Akhirnya gue pulang jalan kaki. Lu tahu sepanjang jalan gue pulang gue ngeliatin ke atas. Gue takut tiba-tiba ada petir, gue takut tiba-tiba Tuhan marah. Gara-gara gue ke gereja pakai sendal kan kontol. Sejak saat itu, ketika gue makin dewasa, gue udah males ke gereja. Gue gak pernah ke gereja. Bahkan sekarang nih gue kalau mau ke gereja formalitas aja. Terakhir gue ke gereja itu ya gue ngikut aja diajak sama mantan pacar gue karena nyokapnya ngajakin ke gereja juga. Ya udah, hati gue di gereja enggak. Luar biasa ya curhatannya Nona ini tentang Kristen dan gereja yang sebenarnya. Para pendeta, keluarga dari Nona ini, beserta para staf gereja sekolah minggu yang menyaksikan ini pastinya semua akan kena mental. Ada seorang gadis Kristen membongkar semua pengalaman pilunya dengan semua perlakuan yang membuat dia itu trauma pergi ke gereja sejak kecil. Oleh sebab itu kenapa di dalam Islam kita harus memuliakan anak yatim agar mereka besar tidak menyebarkan pengalaman pahit mereka sewaktu kecil seperti apa yang menimpa anak yatim Kristen yang satu ini. Lalu apakah Nona cantik ini membenci agama Kristen? Tapi apakah gue jadi membenci agama Kristen? Enggak. Apakah gue jadi pengen pindah agama lain? Enggak. Gue mengakui agama gue Kristen. Gue mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Gue percaya semua yang gue dapetin saat ini
apapun kebaikan di hidup gue, apapun keburukan yang terjadi di hidup gue mempercayai itu sudah atas izin dari Tuhan Yesus Kristus yang gue percaya sebagai Tuhan gue. Sama nih kayak kasus halal haram. Padahal jelas di situ gue cuman bilang, kalau memang lo tidak mempercayai tentang kehalalan suatu produk, tinggalkan. Jangan lo terus-terusan nyecer dan seolah-olah memaksa orang lain untuk bertanggung jawab atas urusan ibadah lu. Karena jatuhnya apa? Lo akan nyakitin orang lain. Ada orang yang tetap nggak tahu diri dan bilang, ya kan udah biasa kan berurusan sama orang muslim, ya maklum aja. Ngerti kan harusnya. Enggak, gue nggak mau ngerti. Kan gue nggak ngapa-ngapain. Gue jualan juga nggak maksa kalian untuk beli. Ayo teman-teman muslim silakan beli. Kan enggak. Sorry banget gitu ya. Kalau kalian menganggap gue berbicara tentang hal haram itu pelecehan, berarti memang benar-benar hati kalian tuh sekotor itu. Sampai kalian nggak bisa mengira-ngira ini orang kalau gue ngomong kayak gini dia sakit hati nggak gitu. Udah hati kotor, goblok, berisik, berlindung di balik tameng agama tuh. Jadi model-model kayak gitu ya, silakan jauhi gue. Anggap aja gue najis, anggap aja gue nggak benar, gak apa-apa, gue nggak rugi juga. Karena gue meyakini masih banyak juga orang yang memiliki pemikiran netral kayak gue, dan gue tidak deserve untuk orang-orang goblok kayak gitu. Itulah pengalaman nona Kristen ini ya. Jadi pengalaman-pengalaman pahit seperti ini bukan saja menimpa orang-orang Kristen, bahkan juga menimpa umat Islam yang ditinggal ibu atau ayahnya. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan dipandang sebelah mata, sehingga pengalaman pahit tersebut tidak akan pernah terlupakan. Jadi yang sabar ya Mbak. Coba deh kamu belajar Islam. Semoga Islam bisa memberi kedamaian batin, dan semoga kita semua bisa memuliakan anak yatim piatu seperti Mbak ini. Amin. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.